Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Irsad. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tentang Google Meet ya. Kita sekarang masuk ke dalam praktikum digital kreatif yang akan membahas tentang Google Meet. Oke, apa sih itu Google Meet? Ya, Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google, di mana aplikasi ini merupakan salah satu dari dua aplikasi yang menggantikan Google Hangout yang telah dihentikan pada bulan Oktober tahun 2019. Selain dari Google Meet, yang menggantikan Google Hangout lainnya adalah Google Chat. Ya, jadi Google Meet ini ya, rilis perdana pada tahun 2017, sedangkan rilis stabilnya itu pada tahun 2020. Ya, adapun platform yang bisa digunakan adalah Android, iOS, dan juga website. Ya, kemudian untuk lisensinya itu merupakan freemium ya. Jadi ada yang berbasis gratis ya, bisa digunakan secara gratis ataupun bisa juga premium ataupun berbayar. Kemudian untuk bisa mengunjungi ataupun bisa mengakses Google Meet ini, kalian bisa mengunjungi situs web dengan meet.google.com gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih Google Meet ya? Kenapa pada kesempatan kali ini saya membahas tentang Google Meet ya? Saat terjadi pandemi COVID-19 ya, penggunaan Google Meet tumbuh pesat. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas meskipun dengan pembatasan. Salah satu bukti pertumbuhan penggunaan Google Meet adalah bahwa Google Meet diakses oleh lebih dari 100 juta pengguna dalam sehari pada bulan Januari hingga bulan April tahun 2020. Meskipun Google Meet bukanlah salah satunya layanan komunikasi video, namun peningkatan jumlah pengguna Google Meet sangat signifikan dibandingkan dengan layanan video yang lainnya. Hal ini disebabkan karena Google Meet dinilai lebih friendly dan juga familiar khususnya di kalangan para pelajar daripada layanan komunikasi video lainnya seperti Zoom, begitu ya. Nah, kemudian kita beranjak kepada fungsi ataupun manfaat dari Google Meet. Ya, fungsi dan manfaat utama dari Google Meet adalah untuk mempermudah pengguna ataupun user dalam mengadakan pertemuan, apalagi di situasi seperti yang saat ini ya, yang dituntut untuk membatasi pertemuan secara fisik. Adapun manfaat lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjaga komunikasi tim dengan melakukan meeting ataupun konferensi video yang dilakukan dengan infrastruktur Google global yang aman dan juga canggih. Yang kedua adalah menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan melakukan pertemuan melalui video ataupun kelas online. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur yang didesain secara aman dengan perlindungan bawaan dan jaringan global yang sama seperti yang digunakan oleh Google untuk mengamankan informasi dan melindungi privasi pengguna ataupun user. Video meeting pada Google Meet dienkripsi saat pengguna melakukan panggilan dan rangkaian tindakan anti penyalahgunaan yang diaktifkan secara default untuk menjaga rapat pengguna tetap aman. Oke, yang keempat, ya, rapat yang bebas dari masalah teknis. Jadi Google Meet memudahkan pengguna untuk bergabung ke video call dimanapun. Pengguna hanya perlu memulai dan menyiapkan rapat dan bagikan link kepada peserta dengan antarmuka yang ringan dan cepat, serta pengelolaan peserta yang cerdas. Video call menggunakan Google Meet dengan banyak peserta sudah tidak sulit lagi. Kemudian yang kelima adalah dirancang untuk semua jenis bisnis. Google Meet terintegrasi sepenuhnya dengan Google Workspace, ya, sehingga pengguna dapat bergabung ke rapat secara langsung dari acara yang sudah terjadwal di Google Calendar atau undangan di email. Semua detail acara penting akan tersedia saat dibutuhkan, baik pengguna berhubungan dari komputer, ponsel, ataupun media lainnya. Yang keenam, ya, manfaat ataupun fungsi dari Google Meet adalah gabung rapat kapan saja dan di mana saja. Jadi pengguna dapat bergabung ke rapat secara mudah hanya dengan satu ketukan, baik langsung dari Google Calendar yang sudah dijadwalkan, link yang dibagikan melalui pesan pada aplikasi seluler, Gmail, atau berhubungan melalui aplikasi Google Meet secara khusus. Rapat yang diselenggarakan oleh pengguna Google Workspace ataupun yang berbayar dapat menyimpan video rapat di setiap rapat yang dilakukannya.
Sehingga setiap tamu ataupun peserta rapat yang tidak dapat hadir di waktu meeting yang terjadwal tetap memiliki kesempatan akses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketujuh, ya, lebih dari sekedar rapat, Google Meet sepenuhnya terintegrasi dengan Google Workspace. Google Meet dapat langsung beralih ke panggilan video dari chat atau meningkatkan kolaborasi dokumen dengan terhubung melalui video. Semuanya saling terkait sehingga pengguna dapat selalu terhubung dan berkolaborasi. Nah, kemudian kita beralih kepada fitur standar Google Meet. Apa sih fitur yang diberikan oleh Google Meet, ya, yang disediakan oleh Google Meet? Nah, fitur-fitur standar yang ada di dalam Google Meet itu yang pertama adalah panggilan audio dan video dua arah dan multi arah dengan resolusi hingga 720 pixel. Yang kedua, ruang obrolan yang menyertai, yaitu chat room ataupun chat bar. Kemudian fitur yang ketiga adalah panggilan terenskripsi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, yang menjadi sebuah manfaat ataupun kelebihan dari Google Meet, ya, di antara semua pengguna, ya. Jadi panggilan ini terenskripsi gitu. Sehingga panggilan tetap aman dan juga terlindungi serta bersifat pribadi dengan adanya enskripsi yang menyeluruh. Ini berarti bahwa data panggilan baik dalam bentuk audio maupun video itu dienkripsi ataupun diproteksi dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Audio dan video yang dienkripsi hanya dapat didekode dengan kunci rahasia bersama. Kunci ini adalah angka yang dibuat di perangkat kita dan di perangkat yang dipanggil ataupun yang diundang. Apa sih manfaat enskripsi ini? Yang pertama adalah kerahasiaan suatu informasi akan terjamin. Yang kedua, menyediakan authentication dan juga perlindungan integritas pada algoritma checksum ataupun hash ataupun campuran. Yang keempat adalah menanggulangi penyadapan telepon dan juga email. Dan yang terakhir adalah untuk digital signature. Kemudian fitur lainnya adalah kemampuan untuk bergabung dalam rapat melalui browser web atau melalui aplikasi berbasis Android ataupun iOS. Kemudian yang kelima adalah integrasi dengan Google Calendar dan juga Google Kontak untuk panggilan rapat dengan sekali klik saja. Yang keenam adalah berbagi layar untuk mempresentasikan dokumen, spreadsheet, presentasi, atau tampilan lainnya yang berada di layar, gadget, laptop yang kita miliki. Kemudian yang ketujuh adalah host dapat menolak masuk dalam menghapus Yang ketujuh adalah host dapat menolak tamu yang akan masuk dan juga menghapus pengguna selama panggilan berlangsung. Oke. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang tersedia di dalam Google Meet kalau misalkan kita memiliki akses gratis. Nah, kemudian kita akan berbicara fitur-fitur Google Meet bagi pengguna akun Google Meet Premium dan juga Google Workspace. Nah, ada beberapa fitur yang disediakan oleh Google, ya, bagi pengguna akun Google Meet berbayar. Dengan memiliki akun Google Workspace ataupun akun Google Meet Premium, pengguna akan memiliki akses ke beragam fitur Google Meet yang lebih terupdate. Apa saja fitur yang dapat diakses oleh pengguna Google Meet Premium? Yang pertama, ya, itu adalah ruang kerja kelompok, ya, di mana moderator dapat menggunakan ruang kerja kelompok untuk membagi peserta ke dalam grup yang lebih kecil selama panggilan video. Yang kedua adalah polling. Moderator dapat membuat polling untuk peserta yang ingin memberikan suara selama panggilan video. Yang ketiga adalah live streaming, ya, di mana moderator dapat melakukan live streaming panggilan video sehingga orang lain dapat menontonnya tanpa harus bergabung ke dalam panggilan video. Yang keempat adalah tanya jawab, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada moderator di dalam panggilan video tersebut. Yang kelima adalah angkat tangan, ya, fitur angkat tangan, di mana peserta dapat mengangkat tangannya untuk memberitahu moderator bahwa mereka ingin berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah peredam bising, di mana para peserta dapat memfilter suara bising di sekitar untuk membantu mengurangi gangguan selama panggilan berlangsung. Kemudian fitur update lainnya di dalam akun
Google Meet yang berbayar adalah pelacakan kehadiran, di mana moderator ataupun admin ataupun host itu dapat memperoleh laporan berisi siapa saja yang mengikuti panggilan video dan live streaming mereka. Nah, ini sangat berguna sekali untuk para dosen ya, khususnya ataupun para pengajar. Kemudian, perekam rapat. Moderator, admin, ataupun host dapat merekam panggilan video untuk ditonton orang lain di lain waktu ataupun di lain kesempatan. Jadi tidak hanya live streaming, tapi juga admin dapat melakukan perekaman rapat. Kemudian yang selanjutnya adalah bergabung secara anonim. Siapapun yang diundang ke rapat, pengguna dapat bergabung melalui komputer, meskipun jika mereka tidak login ke akun Google. Ya. Kemudian nomor telepon rapat. Beberapa nomor telepon internasional tersedia untuk fitur bergabung melalui telepon secara gratis. Yang selanjutnya adalah durasi panggilan maksimum, di mana pengguna dapat melakukan panggilan pribadi dan panggilan grup hingga 24 jam. Nah, ini berbeda dengan fitur yang berada di akun Google Meet secara gratis. Oke. Yang terakhir adalah beberapa rekan penyelenggara rapat itu dapat menambahkan hingga 25 rekan penyelenggara ke rapat mereka. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih yang dibutuhkan untuk mengakses Google Meet. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya dalam mengakses Google Meet secara gratis ya. Pengguna hanya memerlukan akun Google untuk mengakses Google Meet ataupun menggunakan Google Meet. Namun, untuk pengguna akun Google Workspace ya, baik itu milik kantor ataupun sekolah, ada sedikit tambahan di mana administrator Google Workspace perlu mengaktifkan Meet untuk organisasi. Jika pengguna organisasi tidak dapat membuka Meet, pengguna dapat menghubungi admin dari akun Google Workspace tersebut. Kemudian, pengguna harus login ke akun Google Workspace untuk membuat rapat video. Dan untuk semua peserta di dalam ataupun di luar organisasi dapat bergabung menggunakan link. Kemudian untuk panggilan video Meet, pengguna hanya memerlukan yang pertama, aplikasi seluler Google Meet, aplikasi seluler Gmail ya ataupun Google Email atau browser web yang didukung. Kedua, perangkat yang kompatibel dengan persyaratan sistem minimum. Yang ketiga, sistem operasi yang didukung. Yang keempat, koneksi broadband ke internet. Yang kelima, webcam ataupun kamera bawaan atau kamera USB eksternal. Oke, kemudian kita masuk bagaimana sih cara menggunakan Google Meet ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk mengakses Google Meet. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki akun Gmail, kita sudah bisa mengakses Google Meet. Ya, pengguna ataupun user hanya membutuhkan akun Google untuk melakukan panggilan. Dan seperti pengguna Google Workspace, siapapun yang memiliki akun Google dapat memenuhi panggilan Meet melalui Gmail tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan panggilan Google Meet melalui Gmail? Ya, kalau misalkan kita lihat ya di layar ya di sebelah kanan saya itu misalkan kalau misalkan kita menggunakan handphone, maka di layar bawah ya di kanan bawah itu ada icon ya, ada icon kamera. Nah, kalian bisa ngeklik di sana untuk memulai panggilan ataupun melakukan panggilan Google Meet melalui Gmail. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan laptop ya, kalian bisa masuk ke Gmail, terus kemudian di posisi kiri ya, di posisi kiri itu ada tulisan Meet. Nah, di situ ada ada tulisan yang berbunyi New Meeting ataupun Join a Meeting. Nah, kalian bisa melakukan panggilan Google Meet di sana. Oke. Pengguna Google Meet dapat menemukan semua kontrol di panel bawah jendela ataupun layar rapat, seperti pada gambar berikut. Nah, kalau misalkan kita lihat ya di layar, ya untuk yang pertama kita berangkat dari sisi kiri ya, kita berangkat dari sisi kiri ya, itu ada kode rapat berada di pojok kiri bawah ya. Terus kemudian ke sampingnya lagi ya, pada poin nomor 2 ya, jika layar diperbesar jam akan muncul nanti di sana di kiri bawah ya, di dekat kode rapat berada di pojok kiri bawah ya. Terus kemudian sampingnya lagi itu nanti akan ada icon mikrofon ya, kamera, teks, fitur angkat tangan jika kalian memiliki akun berbayar ya, terus kemudian opsi lainnya dan tombol tutup berada di sampingnya begitu.
Terus kemudian yang keempat adalah tombol keluar dari rapat berada di posisi kanan samping tombol setting ataupun icon titik 3. Nah, sebagai catatan, saat pengguna mengarahkan kursor ke tombol, nama tombol akan muncul. Jadi, kalau misalkan kalian bingung ini tombol apa, kalian cukup mengarahkan kursor kalian ke dalam icon tersebut ya. Jadi nanti akan muncul namanya. Begitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi kanan ya, di mana di kanan bawah pengguna dapat menemukan detail rapat seperti info akses, panel peserta yang bergabung dalam rapat, panel chat, dan panel aktivitas untuk ruang kerja kelompok, polling, tanya jawab, dan lain sebagainya. Catatan penting bagi kalian adalah bagi pengguna edukasi dapat menemukan tombol kontrol penyelenggara di samping panel aktivitas tersebut. Pengguna itu dapat melepas pin presentasi untuk melihat sebagai layar sehingga pengguna dapat melihat presentasi peserta lainnya ya. Kemudian di sini juga peserta juga dapat membisukan ataupun memute ya audio di presentasi. Terus kemudian pengguna juga dapat menghapus presentasi dari rapat saat seseorang hanya bergabung untuk melakukan presentasi. Pengguna tidak dapat berinteraksi dengan konten presentasi dari jendela rapat. Pengguna hanya dapat mengubah slide ataupun men-scroll dokumen dari jendela ataupun layar laptop atau device yang digunakan. Tipsnya, untuk presentasi yang lebih baik dan menghindari pencerminan, pengguna harus membagikan konten dari jendela ataupun tab lain, sangat direkomendasikan. Bukan dari jendela rapat. Jika pengguna perlu membagikan seluruh layar, pindahkan presentasi ke monitor lain jika memungkinkan. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan tentang Google Meet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.